Ya, masih dengan tamu saya sangat luar biasa, inspiring, hidupnya dari bawah, jauh di bawah dan sekarang melakukan pencapaian luar biasa dan juga sekarang Wakil Ketua Komisi 3 ya? Ya, Ya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Apa nih, Dek? masih. Wow, kita nyoba dulu Om Roni. Sayang ini. Bau-bau pisang ya. Ingat babi ngepet. Dulu katanya Om Roni waktu kecil pernah neduh di etalase diusir ya? Karena dikira maling itu. Gimana Bukan. ceritanya sih? Diusir itu Aha. gara-gara duduk masih jadi supir statusnya. Hmm. Untungnya orang yang ngusir saya udah meninggal. Hmm. Untungnya. Kenapa? Kalau tidak? Kalau tidak ya pengen kasih tahu bahwa jangan pernah memandang orang sebelah mata. Jadi nggak enak tuh lagi duduk. Hmm. Kamu jangan duduk di sini. Ini Hmm. karyawan duduk di sini. Kamu di luar sana. Untung orangnya udah meninggal. Kalau enggak, kita cuma pengen kasih tahu bahwa tidaklah semua orang Eh, berparas tidak baik dan mungkin rendahan, Oke. tidak dihargai. Itulah. Sekarang sampai saya bawa-bawa terus. Jangan pernah memandang orang sebelah mata. Dalam hidup itu ya, saya dulu ada begitu. Jadi kita disebut dengan sweet revenge gitu. Kita dihina orang, wah itu membuat kita termotivasi gitu untuk membalas gitu hinaan itu. Anda terjadi hal yang sama ini? Enggak, saya nggak pernah dendam. Hmm. Dan terutama pada keluarga besar yang dulu memang mungkin nggak menganggap dan masih ada, masih hidup semua. Oke. Saya tetap menghargai sebagai seorang om Ya. dan tante. Sampai hari ini saya tetap menghargai mereka. Dan tidak membedakan status. Luar biasa. Luar biasa. Kok tiba-tiba tertarik masuk ke politik jadi anggota dewan itu gimana ceritanya sih? Udah hidup enak-enak? Saya diajak oleh Enggar Tiasto Lukito, Pak Enggar. mantan Menteri Perdagangan. Ya. Beliaulah yang ngajak saya, yang tanpa sengaja pada saat itu Pak Enggar pindah dari Golkar ke Partai Nasdem. Nasdem? 26 Januari 2013. Emang sebelumnya dekat dengan Pak Enggar? Dekat. Ah, Dan alhamdulillah saya dipanggil di kantornya 2 jam, Oke. dicuci otaknya. Saya bilang saya nggak ngerti politik. Hmm. Udah lu pergi aja nggak apa-apa, ikut ada konsultan nanti. Nah, dari situ alhamdulillah karena dari 2003 sampai 2013 saya memberikan satu sosial yang tidak pernah muncul fisik. Karena dulu berprinsip kalau kita memberi tak boleh terlihat. Terlihat. Nah, Tangan karena kanan dianggapnya memberi, ria. Tangan Ya. kiri enggak boleh tahu. Ya. Oke. Tapi ya itu tadi hikmahnya. Setelah 10 tahun bersosial, pas muncul nama Ahmad Saroni, dipikirnya orang, saya udah tua. Ternyata masih muda. Dari ceritanya namanya gitu. Dari namanya. Alhamdulillah sekali maju, sekali Saya ingat sekali betul lulus. tuh. Ahmad Saroni mencalonkan diri di Dapil Neraka di KI 3. Ada nama-nama hebat situ, termasuk kakak saya, Ya. Tantowi Yahya, Marjuki Ali, Priyo Budi Santoso, Ya, Pak Adang Dorojatun. betul. Siapa lagi? Kemudian ada beberapa Effendi Simbolon. Effendi Simbolon. Terus ada beberapa keluarga Prabowo. Ya, Ya betul ya? Aryo, Aryo. ada Aryo, ya, ada Ya. Sarah, Keluarganya Pak Hasim ya? Pak Hasim, Sarah? ya. Oke. Wih, dan banyak yang terkubur di situ ya? Banyak. Hmm. Di situ bukan hanya terkenal karena nama, Ya. di situ terkenal karena profesi, Hah. yang tentu profesi kebaikan. Ya. Makanya ada yang bilang pemilu kalau nggak punya duit bisa Ya, itu. menang. Mohon maaf. Jadi orang itu, ini Ahmad Saroni siapa ini? Nggak dikenal ya di kalangan di luar dapil memang. Ini pasti main duit. Anda dengar itu? Jadi ada peribahasa gini, Hmm. pemilu nggak punya duit aja belum tentu jadi. Hmm. Punya duit, Duit aja belum tentu jadi. apalagi nggak punya duit, Oke. makin nggak jadi. Oke. Jadi itu istilah. Hmm. Tapi bukan akhirnya duit menghalalkan segala cara. Ya. Tapi duit adalah untuk operasional di lapangan. Ya. Berkomunikasi dengan para pihak Itu masyarakat. kos politik, Kos politik. bukan money politik. Bukan money politik. Ya, dua Dan hal yang saya berbeda. tidak melakukan hal demikian. Bener nih. Benar. Kemarin di saat pemilu yang kemarin 2019? 2019, pemilu terberat dalam sejarah. Hmm. Alhamdulillah. Hmm.
tidak perlu dengan money politik, uang duit, hina itu enggak. Alhamdulillah suaranya tambah Hidup naik, Anda glamor, naik Ferrari kemana-mana. posisinya dari 8 ke jadi ke 5. Ya. Nah, prinsip menjadi seorang legislatif adalah kaya dulu baru jadi pejabat. Oke. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Nah, itu. Asik. Dan sekarang menjadi wakil ketua Komisi 3. Ya. Dan sekarang saya dengar Anda menjadi ketua pansus yang nguber-nguberin rekening orang Indonesia di Swiss. MLA. MLA, Ya. Mutual Legal Assistant. Assistant. Yes. Jadi ada Hukum timbal balik. timbal balik antara Indonesia dan Swiss. Apa ini? Maksud dan tujuannya luar biasa baik untuk bangsa dan negara. Pertama, dalam data informasi terkait perbankan terutama. Karena disinyalir ada uang di sana lebih dari 10.000 triliun. Yang saya pernah lihat sendiri. Udah lihat Saroni? Orang-orangnya tidak ternama, tapi punya duit 2 triliun. Apa rekeningnya kelihatan? Rekeningnya dengan paspornya paspor Indonesia. Anda udah ke sana? Belum. Belum. Karena lagi corona. Oke. Kalau belum corona saya pasti pergi ke sana. Anda lihatnya dari mana? Saya pernah lihat di dalam satu laporan. Dokumen. Oke. Lebih detailnya dokumennya mungkin kantor pajak yang tahu. Saya tidak tahu tentang itu. Tapi yang saya pastikan MLA di ketok paripurna kemarin tanggal 13 Juli itu sangat menggembirakan kita antara Indonesia dengan Swiss untuk mencari data informasi terkait perbankan. Banyak yang tanya, Bang Roni itu berarti uang-uang diambil. Belum tentu semudah itu mengambil uang pihak orang lain. Ya. Tapi bila mana ada hal-hal terkait pidana yang ada di Swiss sana, dengan adanya undang-undang ini, maka dengan mudahnya untuk mengambil uang. Itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan bila mana yang bersangkutan nama yang ada di sana tidak membayar pajak untuk bangsanya, maka itu saya pastikan bisa ditarik uangnya untuk dikembalikan ke bangsa Indonesia. Tapi nama Saroni tidak ada di situ ya? Alhamdulillah nggak ada. Yang adanya di Bank BNI ada. Dan sekarang Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 3 ada kasus hukum yang sangat menarik. Kita lihat dulu yang berikut ini, Om Saroni. Nama Joko Chandra kembali menghebohkan media tanah air. Telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2008 terkait kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Divonis 2 tahun penjara, denda 15 juta rupiah, serta diminta mengembalikan uangnya senilai 546 miliar rupiah kepada negara. Joko kabur, dan belakangan pria yang akrab dengan panggilan Joker ini kembali ke tanah air. Bahkan dia sempat membuat KTP, paspor tanpa terendus oleh pihak imigrasi ataupun pihak terkait yang sedang memburu dirinya. Joko juga sempat mendatangi Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap kasusnya. Dengan apa yang sudah dilakukan Joko, berbagai kalangan menilai Joko telah berhasil mempermalukan hukum di tanah air dengan mudahnya seorang buron mondar-mandir di Indonesia. Komentar Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 3? Ya kalau ngomong sedih ya sedih lah. Tapi kan ini pelakunya oknum di dalam. Oknum ini yang saya tahu yang menandatangani adalah sebenarnya tidak ada kewenangan di dalamnya, tidak ada sebenarnya. Kakorwas itu. Tapi yang bersangkutan pernah menjadi pejabat NCB. Apa itu NCB? Interpol. Oke. Hubungan internasional. Nah, tapi saya apresiasi luar biasa kepada Kapolri memberikan satu ketegasan, mencopot yang bersangkutan, dan sekarang dalam tahap penyidikan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang memang ikut serta di dalamnya. Dan saya sampaikan ke Pak Kapolri untuk menindak tegas siapapun yang ada di dalamnya, agar citra polisi yang selama ini dibangun dengan baik, maka dari itu ketegasan Kapolri kita nantikan yang akan datang dalam kasus Joko Chandra. Jadi tidaklah mudah dalam proses ini, tapi kita
digetarkan dalam suasana yang mungkin kita anggap kurang baik. Tapi minimal ini menjadi contoh, jadi evaluasi kita semua tentunya. Bukan hanya penegakan hukum, tapi baik kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, dan bersama-sama untuk membangun komunikasi lebih intens ke depan. Hal-hal yang terkait buronan lebih spesifik untuk pengawasannya lebih kuat. Tanpa ada sinergitas kepada 3 lembaga ini, rasanya berat pada buron-buron yang akan dicari. Nah, nanti masa reses yang akan datang, kita akan panggil untuk rapat gabungan Kapolri, Jaksa Agung, Khusus dan khusus masalah ini. Untuk supaya tidak terjadi lagi Joko Chandra yang akan datang. Gitu, Om. Ditaruh di Komisi 3 itu kan bidang hukum ya? Iya. Dulu sarjananya bidang apa sih? Ekonomi. Ekonomi. Kan kalau di politik tidak berdasarkan sekolah. Bagaimana kita berkomunikasi. Oke. Dan alhamdulillahnya partai memberikan kepercayaan pada saya. Dan itulah yang saya jaga dan saya laksanakan apa yang menjadi keharusan untuk menjadi seorang pengawas kepada mitra-mitra yang ada di Komisi 3. Bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan, untuk memahami masalah-masalah dan persoalan hukum, aturan-aturan. Satu periode kemarin saya belajar. Di periode kedua alhamdulillah sudah belum mahir, tapi minimal sudah tahu jalannya. Wakil ketua komisi loh. Iya. Jadi 1 tahun sekolah, 5 tahun, masuk ke periode kedua, saya sudah tahu jalannya. Alhamdulillah diberikan kepercayaan sama ketua umum dan saya laksanakan. Ditaruh di situ. Ditaruh di situ. Menikmati. Alhamdulillah. Menikmati karena olahan narasi dan pikiran memang tidaklah mudah kalau menjadi orang politik, karena di situ adalah berkarya untuk satu narasi-narasi atau isu yang ada di dalamnya. Yang penting ketegasan. Om Saroni, ada nggak masalah hukum lain yang menurut Anda di Republik ini masih harus menjadi perhatian? Banyak. Ya tadi kemarin sudah saya sampaikan, banyak buronan yang ada di Indonesia, nama-nama yang belum muncul di polisi dan imigrasi. Saya pertanyakan kemarin pada saat rapat dengan Dirjen Imigrasi. Pihak imigrasi menyampaikan bahwa yang bersangkutan belum menerima surat tentang terkait DPO tersebut. Maka nanti rapat yang akan datang. Yang bersangkutan maksud DPO-nya? DPO-nya, ada 39 nama. Oh iya? DPO yang belum masuk data cekal di imigrasi. Miss-nya di mana nih? Sepertinya masalah miss sistem aja. Nah, tapi semoga nanti masa reses yang akan datang kita panggil sudah memperbaiki sistem yang ada. Itu fokusnya. Oke, lanjut makan lagi. Jangan kemana, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.